Sistem ganjil genap mulai diterapkan di beberapa jalan protokol di Jakarta. Meski berhasil menjaring 800-an pelanggar, program transisi menuju sistem ERP ini dinilai belum efektif mengurai kemacetan. Mulai Selasa 30 Agustus 2016, Jakarta resmi menerapkan sistem plat nomor kendaraan ganjil genap di beberapa jalan protokol di ibu kota. Sistem ini resmi digunakan setelah melewati masa uji coba dan sosialisasi selama 22 hari dari 27 Juli hingga 26 Agustus lalu. Sistem ganjil genap ini merupakan sistem pengganti 3-in-1 yang dihapus karena adanya praktik joki yang mendorong eksploitasi anak-anak. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mengurai kemacetan yang masih menjadi momok warga Jakarta. Berbeda dengan 3-in-1, sistem ganjil genap tidak melihat jumlah penumpang kendaraan, namun menyesuaikan tanggal dengan nomor terakhir plat kendaraan. Pada tanggal ganjil, hanya kendaraan dengan plat bernomor terakhir ganjil yang boleh lewat. Begitu pula sebaliknya. Sementara untuk plat kendaraan dengan angka terakhir 0 dianggap sebagai angka genap. Pada pelaksanaannya, sistem ganjil genap diterapkan dari hari Senin hingga Jumat, pada pukul 7 hingga 10 pagi, dan pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sementara di akhir pekan dan hari libur nasional, kebijakan ini tidak berlaku. Sistem ini berlaku di jalan-jalan protokol bekas sistem 3-in-1, yakni Jalan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sepeda motor, mobil aparatur pemerintahan, mobil angkutan umum, pemadam kebakaran, kendaraan dinas termasuk plat CD, dan angkutan barang dengan dispensasi khusus. Sehari jelang pelaksanaan, Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya melakukan pengawalan dan penerapan ganjil genap. Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan uji coba selama beberapa bulan, kepolisian siap memberikan tindakan tegas bagi para pelanggar ganjil genap. Untuk menegakkan disiplin, para pelanggar akan dijatuhi denda Rp500.000 atau kurungan selama 2 bulan. Sementara bagi pengendara yang terbukti menggunakan plat nomor palsu, selain langsung dikenakan sanksi tilang, juga bakal dijerat dengan pasal pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pengawalan kegiatan ganjil genap, akan dikerahkan petugas sebanyak 200 personel kepolisian untuk memantau sepanjang jalur ganjil genap. Mereka yang melanggar nantinya akan ditindak melalui proses tilang di pengadilan. Sudah barang tentu kita kan sudah melaksanakan uji coba selama 1 bulan. Nah, saat ini tentunya jajaran lalu lintas sudah mempersiapkan diri dengan tilang-tilang administrasi. Manakala nanti ada terjadi pelanggaran, sudah langsung kita lakukan tilang terhadap mereka. Selama 22 hari uji coba sistem ganjil genap di Jakarta, rata-rata laju kendaraan di sejumlah jalan protokol ibu kota mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dengan sistem ganjil genap, pemerintah DKI Jakarta mentargetkan rata-rata laju kendaraan di ruas-ruas jalan di ibu kota mencapai 30 km per jam. Hasil uji coba sejak 27 Juli hingga 26 Agustus 2016, menurut Direktorat Polda Metro Jaya juga mencatat beberapa hal positif, seperti percepatan kendaraan di jalan protokol meningkat 20%, volume kendaraan berkurang 15%, hingga waktu tempuh pun berkurang hingga 19%. Persentase penumpang di sejumlah koridor Transjakarta juga meningkat. Pada koridor 1 Blok M Kota misalnya, persentase meningkat sebanyak 32,57%. Jumlah penumpang di koridor 6 Ragunan Duku Atas juga mengalami peningkatan sebesar 27,17%. Di hari pertama penerapan sistem ganjil genap, sejumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran banyak terjaring petugas. Kendaraan berplat nomor ganjil ini misalnya
diberhentikan polisi karena nekat melintas saat tanggal genap di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Mobil yang sempat lepas dari pantauan petugas itu akhirnya ditilang setelah dikejar petugas patroli motor. Untuk pelanggaran tersebut, pelanggar terancam denda maksimal Rp500.000. Selain di Jalan Sudirman, polisi juga menilang kendaraan berplat nomor ganjil di kawasan Bundaran Pemuda Senayan dan Patung Kuda Monas. Kalau menurut Mas sendiri nih, pemberlakuan ganjil genap itu gimana? Efektif atau? Efektif sih, nggak apa-apa sih ya kan. Saya juga salah, saya lewat sini. Oh, gitu. Iya. Berarti mendukung ya sudah. Tapi kenapa? Ini nggak tahu jalan lain atau gimana? Nggak tahu jalan lain. Tadi mau terlanjur lewat sini, mau nggak tahu lagi dari kota soalnya sih. Mau kemana? Mau ke Cikini. Selama 2 hari penerapan sistem ganjil genap, polisi menilang 802 kendaraan yang nekat menerobos. Beberapa warga yang terjaring mengaku belum paham penerapan sistem ganjil genap ini. Sebagian lainnya mengaku sulit meninggalkan kendaraan pribadinya karena tidak mengenal rute alternatif ke daerah perkantoran mereka. Warga juga mengaku sulit mengakses kendaraan umum karena jumlahnya yang terbatas. Upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan Jakarta ini pun dinilai belum efisien dan sangat menyulitkan mereka. Pernah lewat sini, Mas. Terus nggak tahu, nggak ngerti. Seumur-umur baru lewat ini aku. Ganjil Iya, nggak pernah lewat jalur sini sama sekali. Soalnya kalau untuk mobil box kemarin-kemarin kan enggak. Saya juga baru kali ini gitu. Saya setiap hari lewat sini, baru kali ini kena saya. Untuk barang sih sebetulnya jadi repot, Pak. Kalau untuk mobil pribadi mungkin ya oke-oke aja gitu. Cuman kalau untuk kita antar barang begini kan lebih repot, Pak. Karena masih tergolong baru, sistem ganjil genap diakui belum mampu mengurai kemacetan di beberapa jalan protokol di Jakarta. Kepadatan kendaraan masih terjadi akibat antrean kendaraan yang akan memasuki Bundaran Semanggi. Sedangkan untuk arah sebaliknya, dari arah Slipi menuju arah Semanggi, terjadi hambatan tepatnya di depan Plaza Semanggi. Hal ini disebabkan peningkatan volume kendaraan serta sejumlah genangan air akibat hujan deras yang akhir-akhir ini mengguyur kota Jakarta. Pengamat transportasi dari Instran, Dedi Herlambang, menilai penerapan aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ganjil genap di sejumlah jalan protokol di Jakarta tidak otomatis mengurangi kemacetan secara keseluruhan. Pasalnya, kemacetan masih terjadi di luar jam-jam yang telah ditetapkan dan di sejumlah jalan-jalan alternatif. Jalan utama bisa longgar, sementara jalan lingkungan yang lain terasa macet. Jadi itu adalah dampak dari pembatasan ini. Berbeda kalau misalnya pemerintah serius untuk mengurangi kemacetan, harusnya hari ini ganjil dan genap ataupun genap itu berlaku 24 jam misalnya, dan itu sangat terasa. Penerapan kebijakan ganjil genap sebenarnya merupakan sistem transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan, sistem ganjil genap akan digunakan sampai sistem Electronic Road Pricing atau ERP bisa diterapkan di jalanan ibu kota. Menurut Ahok, saat ini proses ERP sedang dalam proses lelang, sehingga diperkirakan baru bisa berjalan tahun 2017. Yang paling efektif itu adalah ERP. Kapan? Kan udah lelang prosesnya, mungkin tahun depan bisa jalan. ERP juga sebetulnya kenapa efektif, kan ada duitnya, kita subsidi balik ke transport. Kalau ini kan nggak ada subsidi baliknya. Ada kendala nggak Pak dengan? Di dunia, Jakarta bukan satu-satunya kota yang menerapkan sistem ganjil genap. Bogota, Kolombia adalah salah satu contoh kota metropolitan yang menerapkan sistem ini. Untuk mengatasi kemacetan parah, Bogota menerapkan sistem ini sejak tahun 2000. Untuk mencegah manipulasi plat nomor, pemerintah kota Bogota tiap tahun mengacak digit terakhir plat nomor warganya. Tidak hanya itu, untuk mengimbangi ketatnya pelaksanaan sistem ganjil genap, pemerintah meningkatkan layanan busway hingga warga tetap mudah beraktivitas sehari-hari. Terlepas dari sistem ganjil genap yang hanya bersifat sementara, kebijakan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota tentu harus didukung. Sebab saat ini,
kemacetan di berbagai ruas jalan Jakarta benar-benar akut. Menurut catatan YLKI, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 12% per tahun dan tidak bertambahnya ruas jalan bakal membuat kecepatan rata-rata kendaraan bermotor akan terus menurun hingga 10 km per jam. Kebijakan ganjil genap ataupun IRP pada prinsipnya ikhtiar untuk memaksa masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun semua kebijakan itu bakal tidak maksimal jika konsep pembangunan transportasi massal yang aman, nyaman, terintegrasi, serta tepat waktu tidak kunjung terrealisasi.